Jadi satu-satunya film milik warga NU. Warga NU. Yang semuanya bisa merasa memiliki. Iya. Dan memang kita fokusnya ke NU karena kita di sini mempertahankan kultur budaya NU. Bahkan kalau ini sutradara merangkap produser ya. Tambah lagi ini prestasinya, tidak hanya sinias tetapi pencipta lagu juga. Bahasanya juga keblitaran. Pae halah hampuh. Oh iya, itu kita pakai semua. Dari sekian capaian-capaian itu, mungkin masih ada cita-cita yang masih belum tercapai, atau cita-cita apa yang ingin sahabat Grantika capai setelah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mata Blitar Podcast dengan saya Yahya Mustafa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, seorang anak muda Blitar yang banyak prestasinya, cukup membanggakan untuk Blitar. Beliau seorang sinias film dari Blitar, Mas Grantika Pujianto. Apa kabar Mas Grantika? Alhamdulillah baik-baik. Gimana, kan ini masa pandemi, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang penting tetap terus bergerak dan Ya. berkarya. Karena walaupun dalam masa pandemi tidak menghambat teman-teman untuk terus berkreativitas ya, bergerak. Tidak. Kita tetap bergerak. Bahkan sekarang kita sedang ada program roadshow ke pondok pesantren ini. Siap. Oke, untuk wawancara kali ini kita tahu sahabat Grantika ini adalah seorang sutradara yang hari ini lagi viral dengan filmnya Sarung. Akan tetapi mungkin pada kesempatan kali ini nanti kita tidak membahas banyak tentang filmnya, karena saya tahu sudah dikupas di banyak tempat kan gitu soal filmnya. Saya lebih tertarik nanti kita lebih mendalami seorang Mas Grantika ini dari mulai awal karir, kenapa kok bisa terjun ke dunia perfilman dan lain-lain. Jadi untuk pertama yang ingin saya tanyakan sedikit tentang film Sarung ini. Sudah keliling kemana saja ini Mas? Ya, alhamdulillah ini sejak kita resmi launching trailer tanggal 31 Januari 2021 kemarin. Besoknya tanggal 1 Februari hingga saat ini kita sudah tour keliling pondok pesantren untuk nobar film Sarung ini. Tentunya nggak cuma nobar, tetapi kita juga berbagi ilmu dan pengalaman di situ. Karena kita punya tema dalam kegiatan nobar film Sarung ini atau roadshow ini, yaitu tabarukan ke pondok pesantren, dan di situ kita barokah di pesantren. Ya, dari situ kita jaga ada temanya belajar mengaji, berkarya dan berbagi. Jadi setiap kita datang ke pondok pesantren, kita adakan pelatihan workshop tentang sinematografi. Di situ langsung kita adakan pelatihan, hasilnya langsung kita edit. Nanti malam sebelum nobar film baru kita tonton hasilnya. Oh gitu ya. Berarti tidak hanya nobar tetapi juga berbagi ilmu, bahkan lebih teknis juga ya. Iya, sampai praktek gitu ya. Tentunya ini untuk memotivasi dari santri-santri sendiri. Ya. Kita tahu pondok pesantren itu hampir semuanya punya tim media, dan hampir semuanya sudah punya karya film. Oh gitu. Tetapi dalam segi persaingan nasional atau persaingan di sineas lainnya itu sangat jauh dari kata sempurna dalam bidang pengambilan gambar. Soalnya jadi, mungkin mereka ya cuma coba-coba gitu ya, tidak benar-benar menekuni itu kan gitu. Tapi ceritanya menarik mereka itu. Oh gitu. Ceritanya menarik, serius. Jadi ini salah satu yang membuat saya dan juga teman-teman di luar sana. Kebetulan kita dari kru film Sarung ini bekerja sama dengan tim media Pondok Jatim. Jadi situ kita berkolaborasi. Jadi untuk yang menyalurkan kita untuk masuk ke pondok pesantren itu yaitu tim media Pondok Jatim. Oh gitu, ya. Tapi di sini kita ada komitmen sebelum nobar harus kita adakan
workshop pelatihan Workshop. tentang sinematografi. Oh, Dan gitu. alhamdulillah ini sudah ke titik ke 32 kemarin. 32 pesantren. Iya. Wah, di Jawa Timur ya, sudah Di keliling. Jawa Timur. Kalau total Luar keseluruhan biasa. mulai dari Blitar sekitar kemarin ada 7, ya sekitar 39. Sudah 39 titik. titik untuk keseluruhan. Iya. Luar Dan biasa. ini masih terus kita jalankan insya Allah sampai Hari Santri Nasional nanti. Sampai Hari Santri Nasional yang Tahun akan datang. 2021 ini. Iya. Jadi jadwal kita 1 bulan besok itu sudah penuh. Setelah Lebaran kita juga sudah ada jadwal lagi. Bahkan dari Batam ini sudah ada 55 pondok pesantren yang menanti kita. Batam. Ya, dari Oh, Batam. Luar biasa sampai ke luar Jawa Timur juga ya. Iya. Iya, luar biasa. Terus kemudian tadi sempat dikatakan ngisi juga tentang teknis membuat karya film atau video lah di pesantren-pesantren. Dari 39 titik yang sudah dikunjungi tentunya kan ada pengalaman yang menarik. Iya. Ada 1 atau 2 pengalaman menarik mungkin bisa diceritakan. Banyak sih. Ya kalau di Jawa Timur khususnya untuk program Rosso ini itu ada 32 titik yang pasti. Iya, 32 titik. Yang dimana situ kita juga akan sharing berbagi tentang ilmu sinematografi. Yang bikin menarik adalah kebanyakan dari mereka itu sudah mempunyai film-film. Ceritanya bagus, bahkan kadang saya masuk ke pondok melihat filmnya itu Iya. Bisa dibilang ceritanya lebih menarik mereka. Oh. Gitu. Tetapi dari segi angle pengambilan gambar, teknik, editing itu masih jauh dari kata sempurna. Berarti dari sisi cerita, alur filmnya ada yang sangat menarik juga ya. Iya, banyak. Terus yang bikin menarik adalah pengalaman-pengalaman tuh setiap pondok kita punya kenangan ya. Mungkin setelah nobar ada dan nanti santri-santri putra atau putri yang ngirim kita surat kaleng, tanda terima kasih, terus termotivasi. Iya. Kemudian ada pengalaman ini di Gasek. Iya, di Gasek Di Malang. Pondok Malang Gasek, pondoknya Kiai Marzuki. Kebetulan di situ kita sudah 2 kali nobar di situ. Dan nobar yang kedua kali itu pengalamannya dari Gus Ilmi. Kebetulan dari Gus Ilmi itu menantu dari Kiai Marzuki. Iya, nggih. Istri suaminya Neng Sofi kalau nggak salah itu. Setelah nobar malam hari, besoknya itu ada santri, ada wali santri yang datang berterima kasih bahwasanya karena putrinya yang tadinya nggak kuat di pondok pesantren pengen segera boyong, setelah nonton film Sarung itu akhirnya nggak mau boyong. Oh gitu. Nggak jadi boyong dan itu orang tuanya berterima kasih sekali dengan Gus Ilmi tadi juga menyampaikan ke kita. Ini salah satu nilai positif yang bisa terima. Oke. Jadi dari film itu bisa efeknya bisa sangat positif untuk santri-santri gitu ya. Ya, memang Salah film satu ini kita tujukan khususnya untuk warga NU, terutama untuk para santri-santri. santri pesantren. Ya, pesantren. Jadi sangat menarik juga karena mungkin sahabat-sahabat yang belum berkesempatan untuk menonton ya nanti tunggu saja ya, tunggu dulu, tunggu. Ini mau terus tertutup atau suatu saat akan dibuka? Insya Allah suatu saat akan kita publikasikan secara umum, tapi tidak tahun ini. Tidak tahun ini ya, harus sabar ya sahabat-sahabat. Nanti bagi sahabat-sahabat yang mungkin nggak sangat penasaran untuk film ini, mungkin bisa ngikuti jadwalnya yang sudah ada di Facebook juga ada ya. Ada Facebook atau di Instagram Film Sarung ada. Di Instagramnya Film Sarung juga ada. Ya nanti bisa datang saja ke pesantren. Insya Allah juga ada yang dari luar mau ikut nonton ya nggak masalah ya. Nggak masalah, bisa komunikasi langsung dengan panitia yang ada di pondok pesantren. Ya, itu nanti kalau sahabat-sahabat sangat penasaran karena kalau trailernya kan memang sudah dipublikasikan dan sangat menarik, tetapi film secara penuhnya kan memang memang tertutup, jadi belum bisa kita saksikan. Tapi kalau sahabat-sahabat penasaran nanti bisa ngikuti jadwalnya, nanti bisa datang ke salah satu acara nobarnya tim Film Sarung. Atau mungkin kalau konten ya nanti tunggu sampai dipublikasikan secara umum ya. Ya, jadi karena tapi tidak tahun ini. Ya, kenapa kita fokus ke pondok pesantren? Itu kalau kita publikasikan saat ini di YouTube atau di platform digital lainnya, kemungkinan besar yang akan nonton orang-orang umum, ya kan. Sedangkan kita perlu memberikan motivasi kepada santri-santri
bahwasanya mereka itu juga butuh hiburan. Dan di santri-santri sendiri tidak boleh bawa HP di pondok pesantren. Benar-benar. Nah, tujuan kita adalah bagaimana film ini bisa masuk ke pondok pesantren, para santri bisa nonton, dan harapan kita juga film ini menjadi satu-satunya film milik warga NU. Yang semuanya bisa merasa memiliki. Dan memang kita fokusnya ke NU karena kita di sini mempertahankan kultur budaya NU, terus proses-proses belajar mengajar pondok-pondok salaf seperti apa, termasuk pengabdian santri seperti apa, bahkan ketika nanti sudah pulang dari rumah, di rumah itu mau ngapain aja itu sebenarnya dari pondok-pondok itu alumni pondok sudah siap semuanya. Jadi imam tahlil, imam yasinan dan sebagainya. Dan nanti kan berarti ada inputan baru, mungkin nanti bisa jadi sinias setelah pulang dari pesantren itu ya. Harapannya juga seperti itu. Ya, sinias muslim, sinias pesantren kan menarik kan ini. belum begitu banyak itu. Ya, cukup menarik ceritanya dari sahabat Grantika. Pengalaman-pengalaman keliling selama 32 titik dan rata-rata di pesantren ya itu. Emang itu di pesantren semua? Pesantren semua ya. Kita fokus ke pondok pesantren. Ya. Oke. Mungkin untuk pembahasan film Sarung cukup, dan ini saya mau lebih menggali soal sahabat Grantika ini sebagai seorang senias, sebagai seorang sutradara, bahkan kalau ini sutradara merangkap produser ya. Sembarang ya. Jadi awal karirnya kok bisa terjun di dunia perfilman ini seperti apa? Apa memang punya latar belakang? Jadi sekolah di film misalkan? Jadi memang semua itu berawal dari hobi. Berawal dari hobi ya. Dari hobi saya yang suka berpetualang pada waktu itu ya. Main lah, istilahnya main ke alam dan sebagainya. Dari belajar fotografi, kemudian saya tuh suka keluar dari zona nyaman saya. Tetapi saya lebih fokus dengan satu titik sebenarnya. Nah, pengalaman ini sudah kita persiapkan memang. Untuk film ini pun sudah kita siapkan. Saya sendiri menyiapkannya sejak tahun 2014. Berarti film Sarung ini sebenarnya persiapannya sudah lama ya? Iya, memang sudah lama. Jadi memang saya fokus riset tentang kultur budaya NU itu sudah sejak tahun 2014. Dan di situ saya juga fokus saya harus bisa membuat filmnya. Nah, ternyata untuk membuat film itu kita harus bisa fotografi, videografi, editor, kemudian soundtrack musik, background dan sebagainya. Nah, di situ kita akhirnya saya juga fokus. Jadi dari tahun 2014 hingga 2017 itu kita riset di lapangan. Nah, selama riset itu saya juga sambil belajar, mulai belajar fotografi. Kemudian saya juga sempat programmer pada waktu itu karena dari hasil tulisan riset itu saya tulis di blog saya. Kemudian belajar di video. Nah, setelah itu fokus ke desain grafis dan editing. Nah, ketika tahun 2017 itulah saya pertama kali mulai membuat karya pertama, yaitu Manaqib Ulama Blitar. 2017. Ya, di Hari Santri tahun 2017. Dimana pada itu kita mengangkat sosok Kiai Haji Mansur Kalipucung. Oh, yang penyapu bambu runcing. Bambu runcing itu. Ya. Kalau itu sudah pernah nonton ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin juga kerjasama dengan sahabat Mahathir. Oh iya. Terus kemudian sempat break setahun. Saya fokus riset tentang Blitar. Jadi fokus tentang sejarah Blitar dan sebagainya. Akhirnya produksilah film Kawentar yang kedua. Kawero Jeneng Blitar. Sebelum Sarung ini ya berarti? Sebelum Sarung. Tapi sebenarnya Sarung ini sudah kita planning sudah ya? ada. Sudah direncanakan. Cuman di tengah-tengah itu karena mungkin banyak lihat spot-spot menarik di Blitar mungkin ya? Jadi sebenarnya gini kasusnya itu. Kalau yang Kawentar itu. Mohon maaf, sebelumnya saya bukan lulusan pondok pesantren. Oh iya. Ketika saya sudah selesai nulis Sarung ini di tahun 2017 itu saya akhiri. Ketika saya mau produksi film itu kesulitan karena kalau mau pondok pesantren pasti tanya kamu lulusan mana dan sebagainya. Makanya dari itu saya harus buat portofolio dulu. Nah, dengan membuat 2 film mengenai Ulama Blitar sama Kawentar itu saya rasa sudah cukup pada waktu itu. Ternyata tahun 2019 kita nyoba untuk masuk lagi, itu sangat sulit bagi saya. Dan sulit sekali, akhirnya memutuskan film Sarung tetap kita produksi. Kita langsung produksi di alam waktu itu. Di gunung, terus bertualang sambil ziarah dan sebagainya. Berjalan setengah cerita setengah, sudah jalan setengah, kita akhirnya publikasi ke masyarakat
tontonan ke para alim ulama, ke Umaro, ini loh filmnya yang sudah kita buat. Salah satu scene-nya gitu. Ya, meskipun ini belum jadi. Nah, mungkin sahabat Yahya kemarin sudah ngelihat di apa namanya CGV, itu screening pertama kali kita. Oh iya. Yang kemarin itu. Ya terus berjalannya waktu sudah separuh jalan nih ya. Akhirnya ya saya memutuskan untuk masuk ke pondok pesantren waktu itu. Nah, ketemulah sama Gus Fahmi almarhum. Oh iya. Gus Fahmi itu sudah membantu kita banyak sekali dalam proses pembuatan film ini. Bahkan kita sampai di pondok pesantren itu tidak terlepas dari doa beliau juga. Oh gitu. Ya, luar biasa beliau sudah memberikan kita semangat, motivasi. Mungkin kalau banyak waktu akan saya ceritakan nanti. Iya. Ya. Itu berjalannya waktu saya fokus tadi. Jadi dari fotografi setahun 2014. Saya 2015 belajar di dunia programmer hingga tahun 2016. Kemudian di 2017 saya videografi hingga membuat film Manaqib Ulama itu. 2018 riset tentang Blitar, 2019 awal itu produksi film Kawentar. Jadi 18 akhir sudah kita produksi sebenarnya. Terus kemudian pertengahan 2019 sambil produksi film Kawentar, saya juga memproduksi film Sarung ini. Jadi 2 kali jalan. Karena sama-sama ada petualangannya. Ya. Karena sekalian ambil scene gitu ya. Iya, sekalian ambil scene. Dan memang ini sudah saya siapkan sudah lama. Dan saya juga belajar kepada orang-orang yang memang berpengalaman pada itu. Melihat prosesnya Mas Hanum Bramantio ketika membuat film seperti apa. Beliau sampai membuat studio sendiri di Jogja. Kemudian ada Mas Gari Nugroho dengan prestasinya di festival film begitu banyak sekali. Tapi saya juga berpikir kadang, kenapa ketika setiap kali saya nonton filmnya Mas Garin di bioskop nggak begitu banyak yang rame, nggak begitu banyak yang nonton. Ternyata memang beliau itu lebih bagus ke film-film festivalan. Terus ada Mas Joko Anwar. Ketika kita lihat produksi, orangnya benar-benar perfect, harus perfect setiap scene-nya. Yang suka buat film horor itu, Mas Joko Anwar. Yang terakhir buat ini tah? Gundala. Nah, Gundala yang. Terus saya ketemu juga sama waktu itu Mas Haris Nizam. Mas Haris Nizam yang membuat film Limalang sama Surah Kecil Untuk Tuhan. Beliau bisa membuat film dengan memberdayakan artis lokal. Jadi bukan artis sebenarnya, pemain-pemain lokal. Berarti malah dari yang belum pernah ikut. Iya. Bukan bukan pemain film sebenarnya. Bukan pemain film, tapi memang mengambil dari pemain-pemain lokal yang ada di daerah tersebut. Itu Mas Haris Nizam. Nah, yang terakhir yang bikin kagum ini Mas Angga Dwi Sasongko. Beliau membuat film ketika itu didirect sendiri, jadi syuting sendiri, sutradari sendiri, edit sendiri ada. Nah, dari pengalaman itu, lima orang-orang itu, 5 sutradara itu saya aplikasikan dalam sebuah film Sarung yang kemarin itu. Jadi intinya kalau kita mau membuat sesuatu, kita harus berani belajar dari sesuatu yang lainnya. Jadi kita tidak mungkin bisa membuat sesuatu tanpa ada bantuan orang lain. Nggak mungkin kita langsung bisa membuat secara instan, itu nggak mungkin. Nah, kebetulan sampai saat ini saya juga masih sering menuliskan sesuatu, mencatatkan misi-misi saya ke depan. Dan ini juga bagian dari tulisan saya. Jadi pengalaman saya membuat film Sarung ini kenapa? Dari sejak kelas 1 STM sebenarnya. Jadi kelas 1 STM itu, saya tadi tidak lulusan pondok pesantren ya. SD, SMP, STM. Nah, STM kelas 1 itu saya ikut yang namanya Pondok Ramadan Kilat. 1 minggu di Sanan Gundang. Harusari. 1 minggu di sana itu membuat hidup saya benar-benar berubah pada waktu itu. Berubah dalam arti pandangan hidup saya. Karena apa? Saya ikut pramuka, ikut PMR, ikut organisasi lainnya. Tetapi tidak melihat apa yang ada di pondok pesantren ini di organisasi yang saya ikuti. Kebersamaan, mungkin makan, belajar, tidur, dan kebersamaan lainnya. Ketika bermain bola misalkan, tidak ada yang namanya gontok-gontokan harus berantem, tidak ada. Bahkan saling support, mau mandi harus ngantri, makan harus ngantri. Artinya tertarik dengan dunia pesantren itu pada saat pondok Ramadan ya, pondok Ramadan. Pesantren Kilat ya. Kilat. Jadi merasakan hidup di pesantren walaupun cuma sebentar, tetapi hal itu sangat melekat di kehidupan sahabat Grantika gitu ya. Nah ini ketika itu
setelah selesai mondok itu kan buku langsung saya tutup. Itu saya sudah menulis itu. Saya tuliskan bahwasanya saya punya cita-cita pengen menjadi seorang sutradara pada waktu itu dan sinema. Jadi sutradara, saya harus membuat film tentang santri, kehidupan pondok pesantren. Itu sudah saya tutup, akhirnya saya buka lagi itu bertepatan, saya masih ingat di Blitar waktu itu ada namanya pemberontakan peta itu kolosal. Peringatan pemberontakan peta tanggal 14 Februari ya. Malam hari itu saya bongkar-bongkar buku. Di situ saya menemukan buku itu. Nah, buku itu catatannya saya buka lagi dan saya secara nggak langsung kembali ke masa-masa di pondok itu. Besok saya langsung memutuskan untuk riset film ini. Harus memutuskan untuk riset film ini di lapangan. Jadi saya tanya ke santri, ke apa namanya, warga NU, Gus, Kiai, ulama. Jadi film Sarung itu 50% lebih adalah cerita nyata, kisah nyata dari para santri, para warga NU yang kita aplikasikan dalam sebuah film. Itu ada pengalaman menarik ketika saya riset di lapangan. Saya pernah masuk satu pondok itu secara ilegal. Jadi saya di Nanyar Jombang. Pondoknya Caimin kalau nggak salah itu. Di situ kebetulan ada namanya waktu itu saya ikut program magang ke Jepang. Setelah ikut tes, saya nggak langsung pulang. Tapi saya di situ dulu, sambil ngamati kita pondok pesantren. Kegiatan-kegiatan di pondok. Tapi memang banyak kegiatan yang unik di situ. Ketika ada santri di teras masjid diam aja gini, itu ngapain? Oh ternyata tidur. Pagi itu setelah sholat subuh juga gitu. Oh tidur lagi. Ada yang hafalan dengan berbagai macam gaya. Terus ada yang makan satu loyang ya. Sama-sama. Wah, itu pemandangan luar biasa. Mandi, yang cukup sama-sama. Menarik di ini ya, di Sahabat Gantika ya, pengalaman-pengalaman seperti itu. Oke, terus kemudian Sahabat Gantika ini tentunya kan dari awal memilih jalur ini itu respon dari keluarga, orang tua seperti apa? Mensupport atau? Alhamdulillah apapun yang saya lakukan itu beliau mensupport semua. Orang tua mensupport semua, terutama ibu saya. Ya hampir tiap minggu sekali lah. Kebetulan ibu saya di Kalimantan. Orang tua saya di Kalimantan, kerja di sana. Jadi hampir 1 minggu sekali pasti telepon, ya tanya kabar dan sebagainya, gimana aktivitasnya dan sebagainya. Intinya apapun yang saya lakukan ini sebenarnya tidak terlepas dari doa orang tua. Dan apa ya, saya juga punya prinsip saya tidak ada gagal, yang adanya sukses atau belajar. Jadi ketika saya berproses itu banyak halangan, rintangan tuh bukan kegagalan, melainkan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan saya juga berani untuk keluar dari zona nyaman. Misalkan sahabat-sahabat dari rumah atau dimanapun, kalau jenengan punya keinginan apapun lah ininya, misalkan cita-cita lah, ya cita-cita atau apapun, ya harus berani keluar dari zona nyaman jenengan. Saya yang tadinya fotografi keluar dari dari fotografi pindah ke programmer. Tapi sebentar, tadi katanya fotografi sampai programmer sampai editing film itu otodidak ya? Otodidak, semua otodidak. Jadi nggak pernah sekolah di? Kalau sekolah tidak, tapi minta bantuan teman-teman yang bisa, ya. Ya, artinya memang latar belakang sama sekali pendidikan di itu sama sekali nggak ya? Nggak ada. Saya hanya lulusan STM. Lulusan STM jurusan? Gambar bangunan. Sipil ya berarti? Iya. Luar biasa berarti dari nggak sama sekali nggak pegang kamera ya padahal ya itu juga. Berarti luar biasa. Pacul. Jadi itu sahabat-sahabat. Jadi kalau punya keinginan yang kuat itu berarti sebenarnya tanpa harus sekolah pun kita belajar sendiri pun bisa. Yang penting niat keyakinan. Saya itu punya keyakinan bahwasanya apapun yang saya inginkan, ya. Ibarat kata nih sahabat-sahabat di rumah nih. Kalau jenengan punya cita-cita, jenengan punya keinginan, apapun itu, kuncinya hanya satu, yaitu yakin. Yakin seyakin-yakinnya alam semesta pasti mendukung. Tetapi keyakinan aja tidak cukup. Kita harus action, kita harus berbuat sesuatu. Nah, sesuatu itu kita butuh proses, butuh perjuangan. Misalkan ketika ini kita dalam perjuangan membuat sebuah karya, orang di sekitar kita tidak ada yang mensupport, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mencukupi. Tetap
yakin Yakin. dan percaya Terus bahwasanya berusaha. apa? Ya, yakin dan percaya bahwasanya apa? Allah itu lebih dari cukup. Itu yang meyakinkan kita. Hingga saya bisa Contohnya membuat film Sarung ini ya. Iya, Modalnya berapa juta ini? Berapa miliar ini? film Sarung ini film Sarung ini kita kerjakan dengan modal nol bahkan min. Karena saya ngerjakan film ini tidak punya kamera. Saya tidak punya alat untuk editing. Kamera pinjam teman di Tuban. Kamera tidak punya. Tidak punya. Kamera pinjam teman Membuat di Tuban. film seviral film Sarung ini Nggak punya. kameranya pinjam ya. Luar biasa. Benar, kamera pinjam, terus editing pun kita juga ke Tuban, temannya ada di Tuban. Jadi memang pada waktu itu mungkin karena belum kenal dengan teman-teman sinematografi yang di Blitar aja, jadi saya kesulitan untuk memproduksi filmnya. Jadi ya alat memang nggak punya, akhirnya pinjam ke teman yang ada di Tuban. Bahkan editnya pun juga di sana kita. Dan akhirnya beliau-beliau itu kita kasih penghargaan di film itu ya sebagai eksekutif produser sama produser. Logikanya eksekutif sama produser hanya membiayai sebuah produksi film ya. Itu sebenarnya hanya meminjami ya. Hanya meminjami sebagai bentuk terima kasih gitu ya. Sebagai bentuk teman. Tapi kalau kita mau ambil mungkin ya, jadi mungkin menurut beliau kamera itu tidak ada artinya mungkin. Karena kemarin waktu saya tanya ya sudah setahun lebih nggak dipakai. Tetapi bagi saya kan berharga, iya, bener-bener. Sangat berharga. Bahkan sampai saat ini kamera itu saya bawa kemana-mana. Ketika kita workshop pun di lapangan di pondok pesantren, kita tunjukkan ini loh kamera yang saya buat. Mereka nggak percaya kalau saya buat film itu dengan satu kamera. Jadi film Sarung itu dibuat dengan satu kamera? Iya, satu kamera. Ya saya buktikan di lapangan, makanya di lapangan ketika berarti kita ada ngambil scene bisa berkali-kali lah ya? Bisa berkali-kali. Itu juga kerjaan berat buat pemainnya berarti. Ada pengalaman tuh, emang kalau saya tuh membuat sesuatu harus perfect, harus sesempurna, harus bagus mungkin. Pengalaman pertama ambil scene dialog itu, adanya Kang Huda sama Kang Jalal itu. Jam 8 malam sampai hampir subuh. Itu hanya satu scene. Wah. Dan itu akhirnya tidak kita pakai juga, karena chemistry-nya belum terbangun. Pokoknya kalau nggak perfect menurut sahabat Grantika ya sampai tidak dipakai ya scene-nya kalau belum. Banyak scene yang tidak kita pakai, 100% lebih banyak yang kita buang dalam scene Sarung itu. Jadi memang kita dengan alat yang seadanya ya, tapi kita harus bisa membuat karya yang semaksimal mungkin. Nah di film Sarung ini kita mengutamakan kualitas gambar. Kemudian kita juga mau bersaing di dunia sinias internasional atau nasional, bahkan nasional atau internasional. Karena di sini kita juga melibatkan teman-teman yang pro di bidangnya masing-masing, seperti arranger musik kita libatkan, pembuatan backsound film dan soundtracknya. Jadi soundtracknya ngambil dari soundtrack kita buat sendiri. Soundtrack kita buat sendiri. Kebetulan ada 4 lagu yang kita produksi sendiri, ciptaan sendiri yang kita buat untuk soundtrack film. Sahabat Grantika sendiri. Alhamdulillah saya sendiri yang nyiptain. Luar biasa. Ada 4 lagu di situ. Ini tambah lagi nih prestasinya, tidak hanya sinias tetapi pencipta lagu juga ya. Jadi gini, ya tadi jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena kenyamanan sungguhnya ada di luar sana. Dan teman Anda, siapapun teman Anda itu menentukan karya, prestasi Anda. Jadi saya berteman dengan sahabat Yahya ini di situ, nanti saya juga pasti mendapatkan ilmu, ya kan? Bagaimana saya harus bisa membuat podcast seperti ini juga. Nah, saya berteman dengan si A, dia seorang programmer. Saya juga harus bisa menjadi seorang programmer. Saya berteman dengan seorang pencipta lagu. Saya juga harus bisa membuat lagu. Itulah yang saya maksud. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Tapi kan di Blitar ini sangat sedikit ya orang yang di bidang itu. Mungkin beda, nah kayak misalkan di Surabaya atau di Jakarta yang kota-kota besar, itu menjadi tantangan tersendiri atau enggak? Bagi saya iklimnya kan kalau di Blitar jarang ya. Mungkin film yang benar-benar diproduksi di Blitar yang skala panjang ya, durasi film panjang. full ya, durasi Ya, panjang. Itu baru ini ya. Ada sebenarnya Blitar itu ada beberapa sineas sih. Ada Mas Bedet Gunansina, beliau juga seorang aktor juga, tapi banyak yang nggak tahu juga. Terus ada Mas Gugun, Pelingi Wood, oh ya, Mas sudah Gugun, sering ya, produksi film. Terus ada Mas Ruda, terus ada lagi Mas Endi Kuswoyo, itu penulis naskah, skenario. Jadi kalau film FTV itu beliau yang nulisnya orang Blitar, orang Serang itu. Tapi kan itu
produksinya di Jakarta ya. Persis saja. Kalau di Blitar sendiri. Kalau yang di Blitar sendiri mungkin Mas Gugun, Mas apa? Mas Gugun tadi. Gugun ya, Gugun. Ya, Mas saya Gugun pernah sempat. lihat itu. Filmnya yang di bis-bis itu ya. Pernah ya? Namanya saya juga lupa itu. Kalau di Blitar yang produksi Blitar sendiri mungkin ya Mas Gugun, saya, Mas Ruda itu juga pernah. Jadi film Sarung itu 90% lebih pemainnya orang Blitar, kita produksi di Blitar. Pokoknya Tempat-tempatnya juga tempat-tempatnya di Blitar. 90% di Blitar ya. 90% bisa. Bahasanya juga keblitaran. Pae halah hampuh. Iya, Oh iya. iya, itu kita Iya. pakai semua. Luar biasa. Oke, terakhir ini mungkin dari sekian capaian-capaian itu mungkin masih ada cita-cita yang masih belum tercapai atau cita-cita apa yang ingin sahabat Grantika capai setelah ini? Setelah ini insya Allah saya akan membuat buku dan tentunya dalam waktu dekat dalam proses pembuatan buku saya ingin merasakan hidup di pondok pesantren yang sesungguhnya sebenarnya. Oh, berarti Jadi masih rencana pengen mau mondok, insya pengen Allah. mondok ya? Insya Allah. Iya, luar biasa. Jadi kita doakan bersama sahabat Grantika mau mondok dan harapannya nanti di tengah kesunyian pondok itu bisa menghasilkan karya berupa buku ya. Cita-citanya itu Ya ya. buku Insya dan Allah. mungkin nanti sarung kedua bisa diangkat dari ketika Buat saya buku berada di dulu. Nanti kalau bukunya sudah dirilis mungkin bisa difilmkan juga. Insya Allah, Ya. insya Allah. Oke, luar biasa. Terima kasih sahabat Grantika atas waktunya yang bersedia kita undang di podcast Mata Blitar ini dan kami juga minta dukungan dari sahabat untuk podcast ini supaya juga bisa berkembang karena saya lihat juga di Blitar itu masih belum begitu banyak ya channel-channel yang kontennya itu podcast. Oh, Kok- iya. Bahkan kok mungkin belum tidak. Mali satu ini mungkin. Atau mungkin kita juga belum tahu. Ya, ya mudah-mudahan kita saling support, mudah-mudahan sama-sama bisa mengangkat nama Blitar gitu ya, sahabat-sahabat. Pastilah. Grantika. Yang pasti kita harus tetap bergerak, berkarya, dan berproses dalam waktu yang tidak pendek karena Yap. proses itu tidak mungkin mengkhianati hasilnya. Ya, Ya. proses Dan hasilnya tidak pas- mungkin mengkhianati hasil ya. Iya, itu dibalik, bukan hasilnya yang proses tidak, tapi Ya. proses itu Harus tidak akan berproses ya dulu. harus berproses dulu. Saya berproses film Sarung sejak tahun 2014. Dan alhamdulillah walaupun cukup lama akhirnya bisa terwujud seperti itu ya. Akhirnya bisa terwujud dan alhamdulillah berkat doa para santri, para alim ulama yang berkat ikhtiar istiqomah dan juga tirakat yang pastinya kesabaran kita akhirnya film ini bisa disaksikan oleh ribuan santri. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua tetap istiqomah dan dimanapun berada karena kita warga NU dimanapun berada selalu nderek dawe kiai. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Amin. Dan mendapat berkah ya intinya kan itu Amin. yang paling terakhir kan itu. Ya, terima kasih sahabat podcast Mata Blitar atas kesempatan kita mendatangkan sahabat Grantika cukup luar biasa, inspiratif dan semoga sahabat-sahabat khususnya para pemuda yang ada di Blitar bisa mengikuti jejak sahabat-sahabat seperti Mas Grantika ini yang pantang menyerah dengan segala keterbatasan tetapi bisa menghasilkan karya yang sangat-sangat luar biasa dan sangat viral ya hari ini film Sarung. Terima kasih. Mungkin itu saja yang pada kesempatan kali ini tetap jaga kesehatan karena ini masih masa pandemi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.